Sekarang tibalah saatnya kita dalam sesi pertanyaan. Untuk sesi ini kami mengundang Bapak moderator kita, Bapak Jonathan, dalam menuntun kita di sesi Q&A. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Kak Cakra. Wow, terima kasih banyak Pak Sam yang sudah menyampaikan benaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sama-sama. Iya, dan saya percaya kita semua sangat diberkati dan kita benar-benar belajar banyak ya malam hari ini. Namun saya juga percaya bahwa kita pasti ingin ya lebih lanjut bertanya jawab seperti itu ya. Nah, untuk itulah kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab ya, atau sesi Q&A. Nah, saya akan bacakan aturannya ya di dalam tanya jawab ini. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menanyakan pertanyaannya melalui chat box yang ada di Zoom. Nah, chat box sudah saya buka ke everyone. Nah, namun jika Bapak Ibu Saudara ingin bertanya, tapi saya nggak mau diketahui namanya, boleh langsung direct ke saya yang bertuliskan moderator Q&A ya. Oke, baik. Lalu saya akan bacakan urut ya, sesuai urutan supaya fair. Jadi siapa yang duluan itulah yang saya bacakan. Dan jika ada pertanyaan yang mungkin saya skip, saya lompati, tidak dibacakan, itu berarti karena ada beberapa kebijakan dan pertimbangan lah ya dari kami yang mungkin pertanyaannya mirip atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan sebelumnya yang terlalu sering, ya itu kebijakan kami untuk men-skip. Ya, baik. Acara Q&A tanya jawab ini secara resmi akan kita akhiri jam 8 malam. Namun ya, jika ternyata masih ada banyak pertanyaan, ya sepertinya Pak Sam mengizinkan kita untuk ada sesi tambahan ya Pak Sam ya. Siap. Kalau ada lebih gitu ya pertanyaannya ya. Oke, tapi ini kita mulai dulu sesi tanya jawab ini dan akan selesai nanti jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara bisa mulai menuliskan pertanyaannya di chat box yang ada di Zoom ini ya. Oke, baik. Ya, saya akan mulai ya, ada pertanyaan pertama ini Ya. Pak Sam. Ya. Tadi Pak Sam mengatakan bahwa dosa kita dibayar dengan darah yang mahal, betul ya? Dan pembayaran itu dilakukan kepada Allah. Kok kesannya kita punya Allah yang haus darah? Silakan Pak Zeb. Ya, karena ada ayat memang menyatakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan kebijakan dari Allah bukan darah manusia sebetulnya sebagai pembayaran. Dalam pendamaian itu kan Allah mengorbankan binatang, hewan. Dan itu menggambarkan karya Kristus. Untuk manusia, tidak mungkin dipersembahkan darah binatang. Karena darah hewan itu adalah darah yang fana tadi. Sesuatu yang fana. Fana artinya sesuatu yang tidak kekal sifatnya. Harus ada pembayaran yang kekal untuk jaminan hidup kekal kita. Ya. Jadi kalau terkesan haus darah sih tidak juga sebetulnya ya. Tapi memang itulah cara yang ditetapkan Allah dalam kekekalan. Ya, darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Sekira itu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sam. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya ini direct ya. Bagaimana dengan gereja yang masih menggunakan tiruan tabut perjanjian dan menaruhnya di depan altar gereja dan menganggap ada kuasa supranatural dengan adanya tabut tersebut? Karena tadi Pak Sam sempat menyinggung replika tabut perjanjian. Nah, silakan Pak Sam. Saya tidak menjas ya, tapi namanya yang palsu ya tidak perlu kita turuti, itu saja. Ya. Yang palsu tidak perlu kita turuti. Semua bayangan itu sudah tidak berlaku lagi sejak kurban itu selesai. Jadi tidak perlu dibuat, kecuali kalau hanya kita buat replika saja dalam pengertian hanya untuk dilihat. Kita mungkin ingin belajar, oh ini dimaksud dengan tabut perjanjian, ini benda ini di dalam ini benda. Replika dalam pengertian hanya untuk pembelajaran, bukan dalam pengertian untuk
untuk sesuatu yang digunakan untuk ritual. Kalau untuk ritual sudah, itu sesat sudah kalau digunakan untuk ritual, jelas. Ya, karena semua itu sudah digenapi oleh Kristus. Ya. Saya kira itu saja. Oke, baik Pak Sam. Terima kasih Pak Sam. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini ada yang ke everyone dari Pendeta Amos Dias. Apakah tidak ada solusi lain selain darah? Silakan Pak Sam. Kalau ada solusi lain, Allah tentu sudah menyatakannya di dalam firman-Nya. Dan satu-satunya pernyataan yang jelas, darah mengadakan pendamaian dengan perantar nyawa dan tidak ada pengampunan jika tidak ada penumpahan darah. Itu adalah satu-satunya jalan yang sudah ditetapkan Allah di dalam perjanjian Dewan Musyawarah Kekal Allah. Dan itu kita dapatkan dalam Alkitab. Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, Allah pasti menyatakannya dalam Alkitab. Tapi Alkitab tidak ada menyatakannya. Dan karena Alkitab tidak ada menyatakannya, maka kita tidak perlu mencari jalan lain itu. Kristus sudah mengerjakannya, kita hanya perlu percaya dan menerimanya saja. Itu. Oke, baik Pak Sam. Ya, ini pertanyaan selanjutnya menarik ini Pak Sam ya. Bagaimana dengan beberapa orang-orang Kristen itu yang kalau lewat kuburan ya dia langsung mengatakan oh darah Yesus. Apakah tindakan seperti itu Alkitabiah atau mungkin memberikan proteksi khusus seperti itu? Silakan Pak Sam. Itu adalah tindakan spontanitas ya. Saya juga punya ibu mertua, tapi ibu mertua saya ini dulunya agak latah ya. Ya, jadi dia kalau dia naik mobil, kita ngerem aja sedikit, darah Yesus, katanya begitu ya. Nah, jadi saya memberikan pemahaman penjelasan saja kepada dia. Memang jaminan kekal darah itu terkait dengan keselamatan dan hidup kekal kita. Tetapi kita juga percaya darah itu berbicara sampai saat ini lebih kuat daripada darah Abel. Darah itu tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi darah melalui bilur-bilurnya itu kita juga bisa mendapatkan kesembuhan kita. Ya, jadi pengorbanan Yesus itu memang untuk, dan saya percaya bahwa iblis sangat takut dengan darah Yesus itu. Tapi bukan berarti setiap kali kita ke kuburan harus darah Yesus. Ini berbicara tentang sesuatu yang bersifat spiritual ya. Dan ketika kita berbicara tentang sesuatu yang spiritual tidak terlihat, iblis itu bukan hanya di kuburan, cuman identiknya kita berpikir iblis itu ada di kuburan ya. Padahal iblis juga pernah menghadap Allah di surga ketika anak-anak Allah menghadap Allah. Dan sampai saat ini saya membaca Alkitab, riset saya di Alkitab, iblis masih bisa turun naik surga. Nanti di Wahyu pasal yang Wahyu pasal 13 pasal 16, malaikat Mikail dengan pasukannya itu melemparkan atau mengusir iblis dari surga. Ya. Itu di kitab Wahyu. Jadi iblis masih punya akses ke surga walaupun dia tidak tinggal di surga saat ini. Tapi suatu ketika dia akan dilemparkan, baru ada masa yang disebut dengan tribulasi. Memang ini pandangan dari perspektif premilenialisme yang saya anut. Ketika dilemparkan itu dia murkanya menggeram, lalu dimulailah pemerintahan antikris selama 7 tahun itu. Itu dari perspektif eskatologi premilenialisme ya. Nah, jadi di kuburan atau tidak di kuburan, iblis bisa berada di mana saja karena dia makhluk roh yang tidak kita lihat. Namun satu hal yang kita percaya bahwa kita tidak perlu takut dengan makhluk roh seperti itu, seperti iblis dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ada baiknya memang kalau kita menggunakan darah Yesus. Karena yang paling ditakuti oleh iblis itu adalah darah Yesus, darah anak domba Allah. Karena dikatakan mereka mengalahkan dia di kitab Wahyu itu dengan darah anak domba Allah. Tapi jangan juga yang sembarangan gitu, seperti orang yang latah juga gitu ya. Gunakan penggunaan darah Yesus itu dengan suatu pemahaman yang tepat gitu. Itu saja penjelasan dari saya. Iya, baik Pak Sam. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit kalau ada perbedaan nggak antara mengucapkan dengan tidak mengucapkan? Maksudnya mungkin yang mengucapkan lebih terlindungi atau terproteksi. Gimana Pak Sam? Tidak ada perbedaan itu ya, tidak ada perbedaan itu. Karena imam di dalam perjanjian lama ya mengadakan pendamaian itu kepada orang Israel ya. Dan kita melihat bahwa orang Israel tidak mengatakan atau tidak berbuat persis seperti yang dilakukan oleh imam, tidak. Ya, artinya kita yang anak-anak Allah, kita yang percaya kepada Kristus ini, kita yakin bahwa darah Yesus itu masih berbicara sampai saat itu untuk melindungi kita gitu. Ya. Yang penting kita sudah paham bahwa darahnya itu tidak hanya menebus, menyelamatkan, tapi darah itu juga yang melindungi kita. Pemahaman kita yang penting, keyakinan kita.
Itu yang pertama ya. Yes, baik. Terima kasih Pak Sam. Ya, pertanyaan selanjutnya direct. eh, saya bacakan apa adanya ya. Ya, Shalom sudah jelas tentang pengorbanan darah Kristus, tapi secara implisit tidak berlaku untuk doa berkat keuangan. Katanya ada yang sampaikan kalau tidak beri perpuluhan tidak dapat berkat karena mencuri milik Allah. Jadi bagaimana? Kan gereja berarti masih tergantung hukum Taurat. Terima kasih. Silakan Pak Sam. saya ingat ini pertanyaan yang juga pernah ditanyakan di pertemuan yang ke-12 atau 13 ya, waktu saya diundang juga ada yang nyinggung tentang persepuluhan. Saya masih ingat saya pernah menulis sebuah buku waktu persepuluhan itu ada pro dan kontra saat itu. Ya, saya menulis sebuah buku, itu adalah khotbah saya kepada jemaat. Saya mengatakan kita diberkati bukan karena kita membayar persepuluhan sebetulnya, tapi karena ketaatan, tapi karena korban Kristus. Galatia pasal 13 jelas. Kristus telah menanggung kutuk hukum Taurat supaya kita berkat Abraham, berkat itu, terutama berkat keselamatan mengalir atas kita. Jadi persatuan dengan Kristus, ya, persatuan dengan Kristuslah yang menyebabkan kita diberkati, dan kita menjadi anak Abraham itu karena kesatuan kita dengan Kristus. Nah, masalah di Maliaki itu, pencurian, persepuluhan dan sebagainya, itu sebenarnya itu adalah teguran kepada orang-orang kepada keimamatan pada waktu itu yang kurang memperhatikan rumah Tuhan, dan bangsa Israel yang kurang memperhatikan keadaan rumah Tuhan pada saat itu. Ya. Nah, jadi ketika kita memberi persepuluhan, lakukanlah itu sebagai tindakan kasih kita kepada Kristus, bukan karena dalam rangka kita menaati hukum Taurat, tapi kita mengaku bahwa inilah berkat yang saya terima, berkat-berkat jasmani yang saya terima, dan saya merasa bahwa Kristus Allah mengasihi saya, dan dengan berkat ini saya ingin mempersembahkannya kepada gereja untuk pelayanan, ya, untuk penginjilan. Karena gereja kan membutuhkan dana juga, entah itu melalui persepuluhan, persembahan kasih, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya tidak setuju, karena saya pernah mendengar ada pendeta yang mengatakan, kalau kamu tidak datang hari Minggu ke gereja, kamu kehilangan keselamatan. Kalau kamu tidak memberi persepuluhan, kamu kehilangan keselamatan. No, itu bukan ajaran Alkitab. Ya, kalau begitu, kehidupan keselamatan itu tidak kekal dong, yang diberikan oleh Kristus. Lahir baru itu berarti tidak kekal. Apabila karena persepuluhan kita akan kehilangan keselamatan kita. Tidak. Lahir baru, kehidupan kekal itu dijamin secara kekal. Ya, itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam ya. Jelas sekali ya jawabannya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya direct. Apa keistimewaan Maria sebagai ibu Yesus secara natur yang kemudian dianggap sebagai sosok yang penting dalam perantara atau doa kepada Allah? Terima kasih. Oh, silakan Pak Sam. Tidak ada yang istimewa dari Maria dan Yusuf. Bahkan saya yakin ada banyak orang yang lebih saleh. Hanya ini bicara tentang pemilihan Allah yang berdaulat. Ya. Dan itu bicara tentang kasih karunia. Makanya salam engkau yang dikarunia Allah. Itu adalah kasih karunia untuk Maria. Saya yakin ada banyak orang yang lebih saleh dari Maria dan Yusuf. Tapi salam malaikat itu salam engkau yang dikarunia Allah. Dia mendapat kasih karunia dari Allah. Tapi Alkitab memang mengatakan Yusuf adalah orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Maka dia ketika Tuhan berbicara, dia mendengar, gitu, dia perhatikan. Malaikat Tuhan berbicara melalui malaikat kan. Jangan kamu menceraikan Maria karena dia sekarang sedang hamil. Anak itu adalah dari Roh Kudus, gitu dikatakan. Oh, karena dia saleh dan taat, dia tahu, oh ini Tuhan. Dia mengerti ini suara Tuhan melalui malaikat. Dia saleh. Maria juga adalah orang yang saleh. Tapi ada banyak orang-orang saleh pada saat itu. Maka kita bicara tentang pilihan kasih karunia. Nah, kalau saya dan saudara diselamatkan, jangan menganggap, oh karena Allah melihat saya tampan, Allah melihat kelebihan dari saya. Enggak. Jangan seperti itu. Allah melihat saya cantik, saya ini cerdas, IQ saya 120. Ya, seperti kata Mas Tukul itu, IP saya 4,1. Saking pinternya begitu ya. Nah, jadi itu adalah pilihan kasih karunia begitu. Kasih karunianya. Maria itu dikaruniai kasih karunia oleh Tuhan. Itu saja yang kita temukan. Karena saya yakin ada banyak orang-orang yang saleh pada saat itu. Termasuk Elizabeth juga orang yang saleh. Kenapa tidak Elizabeth yang dipilih, kan begitu pernyataan kita. Itu saja ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam. Iya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Saudari Atika.
Dari penjelasan yang saya tangkap, kemanusiaan Yesus menggunakan sel telur Maria. Apakah bisa dikatakan kemanusiaan Yesus adalah ciptaan? Silakan Pak Sam. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Para teolog seperti Profesor Rairi dan beberapa teolog lainnya, ya, saya tidak mencantumkan kutipan-kutipan itu, tapi saya sudah riset. Memang kemanusiaan Yesus itu diciptakan dalam pengertian dibangun dan dibentuk dalam, maka dia dikatakan manusia sepenuhnya. Kalau kemanusiaannya itu dibawa dari surga, tidak dibentuk dalam rahim Maria, maka dia bukan manusia sama seperti kita. Maka tadi di depan dalam paparan saya jelas, ya, seperti Profesor Rairi dari Profesor Sistematik di Dallas Theological Seminary dan beberapa profesor lainnya jelas memberikan penjelasan yang sangat gamblang sekali bahwa kemanusiaan Yesus itu dibangun, diciptakan dalam pengertian dibentuk, dibangun dan dibentuk di dalam rahim Maria melalui pembuahan sel telur, melalui karya supranatural oleh Roh Kudus. Ya, itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dan lucu gitu ya. Ini dari Ibu Miana Sembiring, ya, didukung juga Pak Johan Krisna. Apa golongan darah Yesus? Saya Silakan tidak Mas. tahu karena tidak ada pemeriksaan medis waktu itu. Tapi yang pasti golongan darah Yesus tadi dengan berbagai variasi dari saintifik berbeda dari golongan-golongan darah nenek moyang Yusuf maupun Maria. Ya, karena golongan darahnya ditentukan, genetiknya itu ditentukan oleh Roh Kudus. Sudah saya jelaskan tadi di depan. Kalau bertanya apa golongan darah Yesus, saya tidak melihat cek laboratoriumnya. Ya, jadi saya tidak tahu. Itu saya. Kalau saya tidak tahu, saya katakan tidak tahu. Iya, iya. Bisa memaksakan. Tapi penjelasannya di depan tadi sudah jelaskan, ya. Genetiknya golongan darahnya ditentukan oleh Roh Kudus yang menentukan, ya. DNA-nya, ya, golongan darahnya ditentukan demikian. Ya. Iya, baik. Tapi kalau di lagu yang dinyanyikan oleh Victor Huta Barat tadi, oh. Iya, oh. Oh, itu bisa satu untuk semua. Iya, itu intermiso saja, itu intermiso, ya. Iya, jangan karena dianggap tidak ada hasil ya, lab, tidak ada hasil lab dengan kecanggihan teknologi. Kalau kecanggihan teknologi saat ini mungkin saja, mungkin kita bisa paham. Iya. Ya, iya, tadi lagu di awal itu ya Pak Sen. Oh, darah Yesus. Oke, baik. Ya, pertanyaan selanjutnya lagi dari Pendeta Amos Dias. Kenapa di PL diharuskan memakai darah domba bukan binatang yang lain? Oh, silakan Pak Sen. Karena itu merupakan tipologi dari prototip dari Kristus, ya. Kristus tidak pernah disebutkan sebagai kambing Allah, anak kambing Allah, tapi anak domba Allah, ya. Jadi anak domba itu harus sama, tipe dan prototipnya harus sama, gitu, ya. Itu. Iya, baik. Terima kasih, Mas Sem. Nah, ini oke, ini pertanyaan dari Pak Andra Adinata. Dapatkah orang Kristen kehilangan keselamatan jika belum ditebus oleh darah Yesus? Wah, ini pertanyaannya. Kita sudah pernah ini membahas panjang kali lebar kali tinggi. Iya, ini termasuk yang paling. Ya, tapi tidak apa-apa, mau saya jawab. Ya, mungkin ini pertanyaan yang bertanya kan orang berbeda nih, Pak. Oke. Apa-apa biar waktu kita jawab. Masih panjang juga. Kalau belum ditebus, dia belum diselamatkan. Jadi bagaimana dia kehilangan apa yang dia tidak pernah miliki? Iya. Nah, itu dia. Ya. Saya jawab ringkas saja itu. Ya, jadi dia tidak pernah kehilangan apapun karena dia belum ditebus. Memang belum diselamatkan. Itu. Oke, baik Pak Sam. Terima kasih. Oke, nah ini dari pendeta. Wah, ini banyak pendeta nih Pak Sam. Oh, puji Tuhan. Terima kasih hamba-hambanya. Respect yang bisa berinteraksi dengan saya. Iya. Dalam Kristus untuk para hamba-hambanya yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Dari pendeta Sony Zakaria dari Kalimantan Barat. Shalom Pak Sam, saya mau tanya, Tuhan Yesus telah mengampuni setiap orang yang percaya kepadanya hanya satu kali saja. Tapi bagaimana dengan orang yang dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, namun orang itu masih melakukan dosa? Apakah masih adakah kesempatan pengampunan dari dari Tuhan Yesus dibandingkan dengan Ibrani 9 ayat 27? Mohon penjelasan Pak Pendeta. Oke.
Silakan Mas ya. Orang yang sudah diselamatkan itu bukan berarti dia tidak bisa melakukan kesalahan lagi. Ya. Bahkan di dalam pikiran juga masih bisa. Ya. Nah, begini, keselamatan itu diberikan oleh Kristen, pengampunan itu satu kali untuk selamanya, dan jaminan itu bersifat kekal. Lalu bagaimana jika kita berbuat dosa atau melakukan kesalahan? Maka itu berarti mendukakan roh yang ada dalam kita. Kita akan kehilangan persekutuan dengan dia. Maka di Yohanes 1:9 itu, kita harus mengaku dosa kita. Metanoia itu adalah kata-kata yang digunakan untuk orang yang sudah diselamatkan. Untuk orang yang sudah mengenal Allah yang benar. Ya, pertobatan. Ya. Jadi, orang yang sudah selamat, ketika dia melakukan kesalahan, yang dituntut dari dia itu adalah pertobatan. Pertobatan jangan mengulangi perbuatan yang salah itu. Metano itu. Ya, metanoia. Maka kata metano itu tidak kita temukan kepada orang yang belum mengenal Allah. Kepada mereka itu diminta untuk berpaling kepada Allah, bukan dalam kata yang digunakan itu epistropen. Epistropen itu perpalingan. Orang yang belum pernah percaya diminta untuk berpaling, epistropen. Tapi orang yang sudah mengenal Allah yang benar, seperti bangsa Israel, melakukan kesalahan, mereka diminta untuk metano itu. Sub itu, metano. Dan perjanjian lama, sub. Ya. Nah, metano dan perjanjian baru itu artinya berbalik. Dari kesalahan-kesalahan, kembali kepada apa yang diinginkan Allah yang benar. Maka itu tidak ada perintah untuk orang penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus itu untuk meminta mereka bertobat. Nah, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Tidak ada dikatakan, bertobatlah, maka engkau akan selamat. Tidak. Tapi berita pertobatan itu diberikan Rasul Petrus kepada di khotbah perdananya itu kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem itu. Dia minta untuk bertobat. Itu kenapa? Karena mereka mengenal Allah yang benar, tapi menyalibkan Yesus. Padahal Yesus utusan Allah. Maka diminta untuk bertobat. Metano. Tapi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi yang tidak mengenal Allah, epistropen. Epistropen itu artinya berpaling. Ya, dari berhala-berhala mereka kepada Allah yang benar. Ya. Nah, jadi itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Sen. Ya. Bertobat artinya. Maksudnya ketika ada kesalahan, segera bertobat, tinggalkan kesalahan itu. Ya. Saya tidak yakin bahwa kalau orang ini misalnya hidup dalam perzinahan sampai dia meninggal, saya tidak yakin orang ini sudah diselamatkan. Ya, karena orang yang sudah diselamatkan itu ada DNA yang baru yang diberikan Allah kepadanya. DNA Kristus, darah Kristus yang telah menyucikan mujizat. Dia ada mendapatkan DNA yang baru. DNA yang baru itu, manusia baru itu akan meninggalkan, perlahan-lahan diproses meninggalkan manusia lama. Coba lihat orang yang bertobat dari seorang penjahat itu semakin lama semakin mengikuti Kristus. Karena dia memiliki DNA hidup baru dalam Kristus itu. Tapi kalau dia mengaku Kristen tapi semakin jahat, saya tidak pernah yakin orang itu diselamatkan. Berarti memang tidak ada DNA itu di dia. Itu. Yes, baik, terima kasih Pak Sam. Ini pertanyaan selanjutnya berarti udah dijawab ya. Darah Yesus menebus dosa orang percaya sekali selamanya. Apakah manusia yang jatuh berdosa terkeluar umat tebusan darah Yesus? Ya, itu udah dijawab tadi ya. Kalau berdosa itu ya mengaku dosa gitu ya Pak Sam ya. Tidak terus kehilangan keselamatan. Supaya kita kembali ke dalam persekutuan lagi. Iya, kembali ke persekutuan. Dan juga dengan orang-orang percaya. Gitu. Iya, tapi keselamatannya tidak terhilang gitu ya. Oh tidak, keselamatan itu jamin secara kekal. Allah tahu kekal. Kita ini lemah. Allah tahu kita ini manusia yang lemah dan berdosa. Makanya itu dia menjamin keselamatan kita itu melalui kurban Kristus, bukan kita. Gitu. Jaminan kita itu bukan kita. Keselamatan itu jaminan. Kalau saya menjamin keselamatan saya tidak akan masuk surga. Yesus yang menjamin keselamatan saya gitu. Ya, dan dia memegang tangan saya. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 31. Tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tanganku. Lalu kemudian rangkap 2, tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tangan Bapa. Barang siapa percaya kepada yang diberikan Bapa kepadaku, ya, tidak ada satupun yang binasa. Itu kan jaminan, apalagi namanya kalau bukan jaminan kekal. Ya. Tapi yang diberikan Bapa artinya orang-orang yang memang benar-benar diselamatkan, itu terjamin secara kekal. Ya, kelemahan-kelemahan mereka ya itu tidak dapat mengurangi kasih Allah kepada mereka. Itu. Yes, amin. Terima kasih Pak Sam. Iya, baik. Selanjutnya dari Pak atau Saudara Jones. Pak, mohon penjelasan makna baptisan air dalam konteks hidup baru secara esensial. Silakan Pak Sam. Oke.
Kita mengenal 3 bentuk baptisan: baptisan selam, baptisan percik, dan baptisan tuang. Ini adalah cara, dan ini bersifat sekunder, ya. Karena itu hanya merupakan sebuah perlambang dari simbolik dari kehidupan rohani yang telah diselamatkan. Kita secara simbolik mengambil penyalipan, kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Roma pasal 6 ayat 1, Roma pasal 6 ayat 1, dan seterusnya dijelaskan di sana. Nah, jadi syarat untuk keselamatan itu adalah orang itu sudah lahir baru. Syarat untuk baptisan maksud saya, orang itu sudah lahir baru, dalam pengertian dia sudah beriman kepada Kristus, ya, percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, ya, dia lahir baru, mengaku sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dia percaya, baru dia dibaptis. Ya, baptisan itu hanya merupakan bentuk yang terlihat dari perubahan yang terjadi di dalam orang itu. Ya, jadi hidup baru mendahului dari baptisan. Itu sebenarnya kalau kita melihat urutan di Alkitab. Tapi bisa jadi karena ini kan ada berbagai sudut pandang teologi, ya. Kita melihatnya bisa dari berbagai sudut pandang teologi, bisa dari teologi kepenan, mungkin melihatnya dari simbolik penyunatan, ya. Kalau kita melihatnya dari perspektif yang sedikit berbeda, maka syarat untuk baptisan air itu dalam perspektif kita percaya. Barang siapa percaya dan diselamatkan, kemudian dia memberi dirinya dibaptis. Tanda bahwa dia itu sebenarnya sudah diselamatkan dan sudah menjadi pengikut Kristus. Baptisan tanpa kehidupan baru, tanpa iman kepada Kristus, tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, itu saja. Ya, baik, terima kasih Pak Oh ya, Sam. saya tambahkan dulu. Oh ya, Saya silakan Pak. pernah ketemu dengan orang, ya, yang 4 kali dibaptis. Pertama percik, kemudian selam. Merasa kurang afdol, ke pendeta satu lagi minta selam lagi. Seperti kapal selam, saya pikir. Itu baptisan itu, masalahnya dia merasa dia diselamatkan karena hubungannya dengan Kristus sebenarnya. Hubungannya dengan Tuhan itu bagaimana, ya. Nah, jadi sebenarnya itu bukan masalah di baptisan itu. Baptisan itu sah, legalitas baptisan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan itu sah, medianya air itu saja. Media air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selesai sudah. Sah itu baptisan. Apa yang menyebabkan keraguan-keraguan itu sebenarnya, ya, itulah yang memang ditanamkan orang. Makanya orang munculnya teologi bahwa keselamatan itu bisa hilang itu karena keraguan-keraguan. Siapapun yang ragu tentang keselamatannya, ya dia akan berusaha sekuat tenaga atau seperti cara apalah. Ya. Maka yang perlu kita pahami sekarang ini ialah jangan pernah meragukan jaminan keselamatan dan keselamatan yang memang Allah telah berikan kepada kita. Percaya, ya, dan tunjukkan buah-buahnya. Ya, jangan percaya aku sudah selamat, tapi buah-buahnya tidak ada. Iman tanpa buah-buah itu belum tentu sebenarnya iman orang sudah diselamatkan karena tidak ada buah apapun. Ya, nah itu. Iya, baik, terima kasih Pak Sam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Tiara Apni. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya. Tadi kata Pak Pendeta penebusan dosa manusia melalui tertumpahnya darah Yesus sebagai korban keselamatan. Tetapi kenapa sewaktu Kain membunuh Habel karena iri, Tuhan memaafkan Kain tanpa adanya korban penebusan dosa? Dan malah Tuhan melindungi Kain sendiri, padahal Tuhan sendiri tahu kalau Habel mati di tangan Kain. Silakan Pak Sam. Kasusnya kan beda. Ya. Pembunuhan dilakukan oleh Kain itu kan penghilangan nyawa. Ya. Penghilangan nyawa. Ya, penghilangan nyawa orang lain beda dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Kristus itu memang kurban yang memang Allah sediakan untuk menyelamatkan manusia. Memang dia adalah substitusi, korban pengganti. Di dalam Alkitab itu bukan ajaran dari saya, tapi ajaran di Alkitab. Bahkan Kristus sendiri mengatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari anak manusia itu adalah korban pengganti bagi penebusan manusia. Ya, kasusnya beda. Tidak bisa kita membandingkan pembunuhan Kain oleh Habel, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Ya, itu. Baik, terima kasih Pak Sam. Ini ada pertanyaan menarik juga. Pak Sam, saya mencoba mengetik kata neraka di Perjanjian Lama Alkitab terjemahan baru. Kenapa tidak ditemukan kata neraka di dalam Perjanjian Lama? Silakan Mas. Oh ya, di dalam Perjanjian Lama kata yang digunakan untuk
kata yang digunakan untuk padanan untuk kata alam maut dalam Perjanjian Lama itu adalah Sheol. Sheol merupakan padanan untuk kata Hades, alam maut. Ya. Nah, jadi memang kita tidak akan menemukan di sana, ya karena memang yang diketahui pada saat itu hanya turun ke bawah. Orang yang mati itu turun ke bawah. Ya. Nah, Kristus datang kemudian menyingkapkan tentang neraka. Tapi di dalam Perjanjian Lama itu kata neraka itu, ya kata itu berasal dari pembakaran di lembah Ben Hinnom, ya lembah Ben Hinnom. Ya, kemudian kata ini kemudian dikenali dengan kata Gena. Ya. Nah, ada sebenarnya dalam Perjanjian Lama, hanya tidak sejelas dalam Perjanjian Baru. Memang tidak ada. Ya, kita menemukan kata neraka, karena gambaran tentang neraka itu baru jelas di dalam Perjanjian Baru. Ya, dijelaskan melalui penyingkapan kedatangan Kristus dan juga rasul-rasul di dalam penulis-penulis Perjanjian Baru. Ya. Tapi padanan kata yang digunakan untuk alam maut misalnya, ya ada. Ya, yang menunjukkan padanan kata alam maut yang merupakan gambaran dari neraka yang nanti bersifat kekal, ya Gena itu, ya kita bisa melihat gambarannya di dalam Hades. Ya. Hanya hukuman di Hades itu orang dihukum, orang mati, jiwa rohnya berada di sana tanpa tubuh. Nanti pada hari kebangkitan mereka akan dibangkitkan, lalu dilemparkan ke Gena, roh, jiwa dan tubuhnya. Itu perbedaan hukuman di Hades dengan di Gena. Ya. Jadi neraka masih kosong saat ini. Semua orang mati itu di tempat intermediate state. Satu di Firdaus, orang sudah percaya hari ini. Dan yang kedua di Hades. Hades itu adalah Sheol itu dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau Anda ketik Hades, padanannya adalah Sheol. Kalau Anda ketik neraka, tidak ada. Karena neraka memang, gambaran tentang neraka itu adanya di dalam Perjanjian Baru. Katanya, kata Yunani gunakanlah Gena, lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ya. Nah kemudian, saya ingin jelaskan ini sedikit, karena ada orang yang pernah melihat neraka. Tidak ada orang yang pernah melihat neraka. Neraka masih kosong. Ya. Bahkan tidak ada orang, Yesus pun tidak masuk neraka. Yesus turun ke alam maut, ke Hades. Hades itu bukan Gena. Di dalam kitab Wahyu jelas, yang pertama kali dilemparkan ke neraka nanti, itu adalah Antikris dan Nabi palsu. Itu urutannya. Kemudian iblis dan pengikut-pengikutnya. Kemudian orang-orang yang tidak percaya. Yang ketiga. Yang keempat, maut dan kerajaan maut. Ya. Hades dan Tatanos, maut dan kerajaan maut, itu paling akhir dilemparkan ke Gena. Itu urut-urutannya, ada jelas. Ada. Tapi saya tidak bahas itu. Suatu saat bisa. Saya pernah menulis tulisan saya paling pertama, bahkan teman saya, Pendeta Esra Sorudu, pernah mengutip survei tentang orang saat ini yang tidak percaya akan neraka. Dia pernah bilang, Pak Samuel, ini tulisan Bapak pernah saya kutip ketika mengutip survei bahwa saat ini banyak orang tidak percaya tentang neraka. Jadi memang tidak bisa Anda temukan tentang padanan untuk Gena di sana. Ya, tentang neraka ya. Karena neraka itu memang kalau Hades ada, padanannya Sheol, Gena enggak. Ya. Oke, itu saja penjelasan saya. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Jadi belum pernah ada yang orang ke neraka gitu ya? Belum ada, apalagi melihat neraka. Baik. Jangan percaya, apalagi trip. Ya. Oke. Itu orang kalau sudah masuk neraka, ya, neraka itu adalah pintu yang terbuka, tapi tidak ada jalan keluarnya. Sekali masuk tidak bisa keluar di sana. Jadi kalau ada orang masuk ke neraka, melihat neraka, itu bagi saya omong kosong gitu. Tapi kalau orang diberi penglihatan melihat alam maut, mungkin saja. Karena alam maut dan neraka itu beda. Alam maut itu intermediate state. Tempat jiwa-jiwa orang yang meninggal, itu ditempatkan di sana. Bisa jadi yang dilihat itu intermediate state. Jiwa yang tanpa tubuh di sana. Tapi neraka itu orang dihukum di sana dengan tubuh kebangkitan nanti. Itu bedanya Gena dengan Hades. Gitu. Nah, jadi kalau orang bilang saya melihat neraka, mungkin yang dia maksud itu Hades sebetulnya ya. Tapi itu pun dalam sebuah penglihatan. Yesus itu turun ke alam maut, ke Hades itu. Ya, ini saya melihatnya dari perspektif premilenialisme, eskatologi, premilenialisme. Saya mengikuti beberapa ahli teologi dari Dallas Theological Seminary. Ya, silahkan lanjut. Iya, baik, terima kasih Pak Sam. Ya, pertanyaan selanjutnya, agak panjang tapi saya coba ringkas ya, dari Saudara Lingdom Ambunan. Darah Yesus yang menyelamatkan dan melanyakan setiap orang percaya datang kepada Bapa. Tapi kenapa banyak hamba Tuhan sibuk mempermasalahkan doktrin? Kenapa banyak
pendeta menghakimi gereja-gereja yang tidak melakukan baptisan air. Kenapa tidak fokus kepada pemberitaan karya Kristus di kayu salib? Nah, kenapa ini pertanyaannya? Silakan Mbak Sam. Ya. Pertama, ya, itu pemahaman kita memiliki kitab suci satu. Ya. Tapi kitab suci yang satu ini, ya, itu kan penafsirannya kan beda-beda atas kitab suci itu ya. Penafsirannya beda-beda. Akhirnya menghasilkan berbagai pandangan. Pandangan-pandangan yang berbeda ini ada yang esensial, ada yang non esensial misalnya ya. Nah, kemudian mengelompok lah akhirnya. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, akhirnya menghasilkan berbagai sinode juga. Sinode lebih banyak sebenarnya dari kepentingan saja, berbagai kepentingan akhirnya. Nah, jadi awalnya itu dari penafsiran kitab suci atas isu-isu tertentu atau teks-teks tertentu yang berbeda atas kitab suci. Itu awalnya sebenarnya di sana. Nah, maka dari itu sebenarnya perbedaan yang penting saya biasanya menekankan bukan mas tafsir kita, tapi metode apa yang kita gunakan untuk menafsirkan kitab suci itu. Kan ada berbagai metode sebetulnya. Ada metode gramatikal historik yang sangat dianjurkan, ada metode alegoris, ya dan lain-lain sebagainya. Metode-metode penafsiran itu berbeda satu sama lainnya, ya. Nah, tapi memang satu hal yang perlu kita ketahui, keselamatan itu hanya karena anugerah oleh iman dan kita itu dapatkan melalui karya Kristus. Ya, sebab dengan hati orang percaya dan benarkan dan dengan mulut mereka mengaku dan mereka diselamatkan. Jadi pada saat kita percaya dalam hati kita dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dari aspek kita diselamatkan, dari aspek Allah kita sudah dilahir barukan gitu. Dari sudut pandang Allah, Roh Kudus melahir barukan kita. Lahir baru itu tidak kita dapat lihat. Tapi ketika kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita dan pengakuan ini terus membawa kita sampai akhir, tetap sampai hidup kita mengakui ketuhanannya dan Dia adalah Juru Selamat kita, itu berarti memang kita ini sudah lahir baru gitu. Makanya pada kesempatan yang lalu di yang malam evangelisasi yang ke-13 kalau saya tidak yang ke-12, syarat orang diselamatkan itu kan beriman, mendapat hidup kekal, lahir baru, beriman, lahir baru, mendapat hidup yang kekal, beriman sampai akhir, bertekun sampai akhir. Ya, itu syarat, itu tanda orang yang sudah mati. Tapi lahir baru dan mendapat hidup kekal ini kan tidak kita lihat. Dari mana orang melihatnya? Dari buahnya. Salah satu buahnya itu kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya itu mengaku. Itu sudah buah dari keselamatan itu. Belum lagi perbuatan-perbuatan baik dan lain-lain sebagainya. Buah-buah pertobatan itu juga termasuk dari buah keselamatan kita. Ya. Nah. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam. Wah, ini makin lama makin menarik ini Pak Sam ya, makin hot nih makin malam. Iya. Oke. Selama saya bisa menjawab dan ini ada dalam jangkauan saya akan jawab. Tapi saya tahu ada beberapa dari Bapak Ibu yang tidak akan puas dengan jawaban saya karena saya bukan alat pemuas untuk Bapak Ibu. Ya. Tapi saya berharap jawaban saya bisa memberkati Bapak Ibu dan bertambah wawasannya ya. Silakan Pak, lanjutkan. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya pernah mendengar statement yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang ditebus Yesus itu bukan dosanya. Jadi pernyataan Yesus menebus dosa itu tidak tepat. Yang ditebus adalah diri kita dan hidup kita yang ditebus. Jadi kalau dosa bukan ditebus, tetapi diampuni atau dihapus. Bagaimana menurut Pak Sam? Silakan Pak Sam. Betul. Tapi natur dosa itu kan melekat pada kita. Ini yang disebut dengan dosa asal gitu ya. Jadi manusia ini mewarisi dosa dari tabiat dosa itu dari Adam. Ini yang disebut dengan Adam sebagai kepala federal. Ya. Jadi dosa itu diimputasikan kepada kita itu dari Adam. Nah, pembalikannya nanti pembenaran oleh Kristus diimputasikan kepada kita. Jadi dosa Adam itu diperhitungkan kepada kita. Ya. Makanya dikatakan dosa masuk dalam dunia karena satu orang dan semua orang akhirnya di hadapan Allah itu berdosa. Lalu kalau kita bilang dosanya tidak ditebus, memang yang ditebus itu orangnya, tapi dosa itu melekat pada dia gitu. Ya. Dosa itu kan tabiat dosa itu melekat pada dia. Nah, jadi penebusan itu ya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam yang kemudian pelanggaran ini diimputasi kepada generasi-generasi dari Adam. Sehingga Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang gitu, oleh Adam. Nah, pembalikan dilakukan
Kristus datang ke dalam dunia sehingga setiap orang yang diselamatkan itu dibenarkan, diimputasikan pembenaran dalam Kristus, bukan karena dia benar, tetapi karena Kristus yang membenarkan dia. Ya, jadi ketika kita mengatakan Yesus menebus orang itu dan juga menebus dosanya, mengampuni dosanya, tidak ada perbedaan yang terlalu jauh untuk hal itu. Jadi benar kalau kita mengatakan orang itulah yang ditebus, ya, tapi dosanya juga disingkirkan, peredaan, penghapusan kesalahan. Maka dari itu dalam terminologi kita tadi ada yang disebut dengan apa namanya itu peredaan murka dan juga penghapusan kesalahan. Ya, peredaan murka dan penghapusan kesalahan. Kesalahannya, dosanya dihapuskan, orang itu ditebus, kesalahannya dihapuskan. Memang betul itu. Tapi masalahnya ialah ketika kosakata kita sehari-hari mengatakan dosa orang itu diampuni, ya, dosa-dosanya telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Pengertian itu sebenarnya karena dosa itu melekat pada setiap orang karena diwarisi dari Adam. Ya. Manusia pada naturnya itu berdosa. Ya. Jadi adalah tidak salah juga kalau kita mengatakan bahwa dosalah yang dibayar lunas. Padahal yang ditebus itu adalah orangnya. Karena dosa itu melekat pada orang itu. Ya. Itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sam. Ya, ini dari kembali Pak Pendeta Sony Zakaria bertanya, mohon maaf Pak Pastor Sam, di Ibrani 10 ayat 26 berkata, kalau seseorang sudah mengenal dosa tapi masih melakukan dosa, bagi orang itu tidak ada lagi korban penghapusan dosa. Bagaimana pemahaman Bapak Pendeta Sam? Makasih Pak Pendeta. Silakan. Ibrani pasal berapa? 10 ayat 26. Ya, bunyinya bagaimana itu di sana? Lengkapnya ya. Oh, ini harus buka dulu berarti. Iya. Tolong dibacakan untuk kita. Iya, baik. Saya akan bacakan ya. Ibrani 10 ayat 26. Ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Silakan Pak Sam. Ya, memang satu-satunya korban itulah korban Kristus yang bisa menghapus secara sempurna. Tidak ada korban lain. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan bahwa satu-satunya korban itu adalah korban Kristus, tapi kita menolak untuk menerima korban itu, tidak ada korban lain. Itu pemahaman saya atas ayat itu. Itu sama seperti di dalam Ibrani pasal yang ke-6 itu. Ya, orang yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecapkan surgawi, orang itu belum diselamatkan. Tapi dia pernah mendengar firman, pernah mengecapkan surgawi, pernah diterangi hatinya, tapi belum diselamatkan. Karena ciri orang diselamatkan itu percaya, lahir baru, mendapat hidup kekal, beriman sampai akhir, dan bertekun sampai akhir. Di dalam Ibrani pasal 6 tidak ada sama sekali sebutkan orang itu telah mendapatkan kelahiran baru. Tapi pernah diterangi hatinya, mengecapkan surgawi, mendengar firman yang baik. Tapi tidak ada sama sekali pernah lahir baru, mendapat hidup kekal. Berarti belum diselamatkan. Dan kalau mereka menolak korban Kristus, tidak ada korban lain yang bisa. Sama seperti ini, kalau mereka telah mendapatkan wawasan pemahaman bahwa Kristus satu-satunya yang dapat menghapus dosa. Ya. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Dalam mana mereka dapat diselamatkan, tapi mereka terang-terangan menolak, ya memang tidak ada korban lain lagi. Karena korban lain tidak sempurna, kan hanya korban Kristus yang sempurna. Itulah makna dari pemahaman kita terhadap ayat itu. Itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Nah, ini sepertinya pertanyaannya masih lumayan ini Pak Sam ya. Jadi, sudah lebih karena 20 pertanyaan Pak ya. Ya, lanjut aja Pak. Nggak apa-apa, saya sih nggak apa-apa Pak. Sampai pagi juga nggak apa-apa. Oh, wah. Mantap. Selama saya masih bisa menjawab, saya jawab. Kalau saya bilang saya tidak tahu Pak. Iya. Oke, baik Pak Sam. Berarti ini kita tutup dulu secara resminya kan karena udah jam 8 ini Pak Sam. Oke, jadi Pak. Biar ada tambahan waktu ekstra kalau misalnya ada yang mau live jadi bisa live dengan tenang gitulah kira-kira ya. Oke, jadi kita mau tutup dulu secara resmi. Ya, terima kasih banyak ini Pak Sam ya, tapi kita masih lanjut Pak Sam ya. Nanti extra time dan waktu saya kembalikan dulu kepada Kak Cakra. Silakan Kak Cakra. Wow, terima kasih Bapak Sam dan Bapak Jonathan. Pertanyaan-pertanyaannya dapat terjawab dengan baik. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang mengganjal, di akhir sesi kita akan ada extra time. Jadi jangan khawatir. So, jangan leave dulu ya.
Nanti bagi peserta yang baru pertama kali bergabung pasti bertanya-tanya apa itu visi misi dari Malam Evangelisasi. Yuk, mari kita saksikan visi misi dan dari Malam Evangelisasi dan info-info terbaru mengenai JLFI dalam minggu ini. Silakan. Memperkenalkan Malam Evangelisasi Gospel Light for Indonesia. Malam Evangelisasi memiliki visi menjadi komunitas murid Kristus yang bertumbuh dalam semangat penginjilan sesuai amanat agung Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Malam Evangelisasi bermisi untuk membangun persekutuan murid Kristus dari berbagai gereja, memberitakan kabar baik dan penyegaran iman, mendorong komunitas murid Kristus untuk memberitakan Injil. Nah, itu dia pengumumannya. Sebagai info tambahan, bagi Bapak Ibu yang memerlukan e-sertifikat, dapat mengisi link yang telah dikirim oleh co-host ke dalam chatroom. Silakan mengisi link tersebut dengan nama dan alamat email yang benar, agar e-sertifikat dapat diterima dengan baik. Sebagai penutup kegiatan kita malam ini, kami mengundang Bapak Pendeta Thomas Sihombing membawa kita di dalam doa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Cakra sekali lagi atas nama Gospel Light for Indonesia. Terima kasih banyak Pak Samuel, hambanya yang telah menjadi berkat bagi kita pada malam hari ini. Puji Tuhan kita boleh diperjelas tentang darah Yesus yang luar biasa, yang harga yang termahal yang dikerjakan oleh Kristus untuk menebus dosa-dosa kita ya. Terima kasih Pak Samuel. Mari semua kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami boleh disegarkan oleh Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan tentang darah Yesus yang sangat mahal, yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat, yang telah ditumpahkan oleh Yesus. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau sediakan melalui Yesus, melalui darahnya yang kudus itu yang telah menebus kami, yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh memberkati kami semuanya, dan kami berdoa setiap orang yang hadir pada malam ini, yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, yang belum sepenuhnya percaya kepada Yesus, boleh menjadi percaya kepada Yesus, diselamatkan oleh Yesus, oleh darah Yesus. Kami berdoa Roh Kudus memimpin saudara-saudara kami semuanya mengalami kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih
untuk hamba-Mu Pak Samuel yang telah membagikan kebenaran ini. Tuhan memberkati hidup dia, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih untuk kehadiran seluruh saudara-saudara kami pada malam hari ini, termasuk para hamba-hamba-Mu yang boleh hadir bersama-sama dengan kami dan belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kalau nanti kami akan, sebagian akan meninggalkan Zoom ini dan sebagian akan mengikuti ekstra tanya jawab, kami berdoa Tuhan memberkati kami, baik yang hadir tetap di Zoom maupun yang akan meninggalkan Zoom ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan boleh memberkati kami dan mempertemukan kembali kami di dalam ibadah Zoominar kami yang mendatang. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, boleh pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, biarlah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya serahkan kembali pada Cakra. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Thomas. Demikian kegiatan malam evangelisasi kita berlangsung dengan baik. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian, kami mohon maaf. Saya Cakra Wasrigel Marbun, pamit undur diri.